Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah etnobotani. Topik kita hari ini adalah etnokonservasi. Bagaimana masyarakat tertentu melakukan konservasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya, mari kita melakukan doa dalam hati masing-masing sehingga apa yang kita pelajari ini mudah menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, mengapa perlu dilakukan perlindungan atau konservasi atau reserve? Meskipun kegiatan konservasi saat ini sudah dilakukan pada tingkat pemerintah, bahkan pada tingkat dunia, tetapi sebelum konservasi ini dilakukan secara besar-besaran di seluruh dunia, setiap masyarakat lokal yang hidup di masing-masing kawasan itu sudah melakukan konservasi, walaupun istilah itu belum dimunculkan. Kenapa harus dilindungi? Karena supaya bisa sustainable, supaya bisa berkelanjutan, sehingga anak cucu kita juga bisa melihat, bisa merasakan, bisa menggunakan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi tujuan-tujuan tersebut adalah untuk perlindungan kawasan dengan pemandangan yang indah. Banyak yang ada di Taman Nasional dan di monumen di seluruh dunia. Kemudian juga untuk perlindungan populasi hewan untuk kompetisi perburuan. Ya, kemudian untuk perlindungan terhadap populasi hewan besar agar dapat bertahan. Kemudian juga perlindungan terhadap spesies yang terancam punah. Selain itu, perlindungan terhadap daerah aliran sungai dan hutan cadangan kayu. Saat kegiatan konservasi ini dilakukan, keberadaan tumbuhan itu belum mengalami ancaman, sehingga perlindungannya itu lebih kepada hewan, ya, tapi juga untuk memastikan adanya perlindungan yang baik terhadap kawasan daerah aliran sungai, itu diperlukan juga cadangan terhadap kayu yang ada, pepohonan yang ada. Jadi, kedua hal ini sudah diberi perhatian dengan baik untuk proses konservasi. Nah, bagaimana konservasi terbentuk? Ini kita bisa melihat rujukan-rujukan dari berbagai keyakinan. Salah satunya adalah melalui Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa adanya taman surga. Dan ini dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua dari Al-Quran, pada ayat 25, 35, dan 175 ayat lainnya. Ini informasi tentang surga. Kemudian yang kita sampaikan juga adalah terbentuknya konservasi karena kepemilikan lahan yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat menetapkan status konservasi terhadap lahan tersebut. Kemudian juga yang sudah dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang tinggal di pinggir hutan itu adalah mengelola hutan, sehingga hutan itu menjadi hutan ulayat. Dan sekarang itu diberikan kepastian hukum penggunaan hutan dalam bentuk perhutanan sosial. Kemudian juga ada masyarakat-masyarakat tertentu, etnis-etnis tertentu di Indonesia sudah melakukan konservasi dengan caranya masing-masing. Salah satu masyarakat tersebut adalah
masyarakat yang berada di Gayo Luas atau Gayo pada umumnya. Mereka melabelkan 3B strategi dalam proses konservasi. Kemudian juga kepemilikan pribadi. Jadi konservasi ini adalah proses perlindungan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang punya kesadaran sehingga membuat kawasan-kawasan konservasi dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah Taman Safari Gurun Putri Lestari yang memiliki area lebih kurang 60 hektar di kawasan Janto, Aceh Besar. Kemudian juga yang tidak kalah menariknya adalah program hutan wakaf. Selama ini kita kenal wakaf itu pemberian dalam bentuk lahan atau dalam bentuk lainnya ke jalan agama. Tapi sekarang ini dikembangkan bagaimana orang mewakafkan hutan untuk kepentingan konservasi. Donasinya adalah dari patungan masyarakat, kemudian lahannya itu disertifikasi, ya, kepemilikannya adalah kepemilikan bersama. Sudah dimulai dan sudah tersedia lebih kurang 4,7 hektar lahan kritis untuk direhab. Jadi hutan wakaf ini membeli lahan-lahan kritis, peruntukannya, kemudian direhab hutannya sehingga fungsi ekologinya itu meningkat. Dan lokasinya juga di daerah Janto. Nah, dalam Al-Baqarah 25 dinyatakan bahwa dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka yang disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan inilah yang pernah diberi kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini menggambarkan bahwa kondisi surga itu juga penuh dengan tumbuhan, sungai yang indah, ya. Kemudian ini menggambarkan suasana yang begitu menarik sehingga di surga pun bukan tempat yang gersang, bukan tempat yang tandus, tetapi tempat yang penuh dengan tumbuhan, penuh dengan sungai-sungai, penuh dengan keindahan. Kemudian pembentukan kawasan konservasi melalui penetapan kawasan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah ini mengacu kepada berbagai perundang-undangan. Tentu saja perundang-undangan yang pertama adalah yang paling mengakar dari semua peraturan lainnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kaitan dengan konservasi itu dituangkan di dalam pasal 5, pasal 20, dan pasal 33. Kemudian peraturan berikutnya tentang penetapan konservasi itu adalah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan. Kemudian juga dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian dinyatakan juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan. Dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB terkait dengan keanekaragaman hayati. Dan undang-undang yang lainnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Langsung terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, kalau penetapan kawasan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah, tentu ini bukan kegiatan yang berbasis kepada etnis tertentu, ya, bukan berbasis kepada etnis tertentu. Tapi kita harus melihat
keseriusan pemerintah di dalam melakukan konservasi dengan menetapkan berbagai macam kawasan konservasi dalam berbagai peraturan. Kita lihat saja misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang kawasan konservasi, ada kawasan konservasi berupa kawasan suaka alam atau KSA yang terdiri atas cagar alam dan suaka marga satwa. Ini jumlahnya sudah banyak di Indonesia, ya. Kemudian satu lagi kawasan konservasi adalah kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam ini yang disebut dengan KPA terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru. Ini kawasan-kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini adalah kawasan laut yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Ya, jumlahnya semakin ditingkatkan di seluruh Indonesia. Kita bisa melihat yang biru misalnya ini kawasan terumbu karang, yang merah ini adalah kawasan mangrove, dan yang hijau ini kawasan padang lamun. Nah, ini kita lihat bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan, itu memperluas wilayah konservasi di perairan Indonesia. Nah, kemudian yang menjadi kajian kita yang lebih menarik terkait dengan etnokonservasi adalah konservasi berbasis kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah hutan hak ulayat. Nah, masyarakat Indonesia sebelumnya adalah masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Masyarakat tradisional yang kehidupannya jauh dari modernisasi. Ya, sehingga diyakini dan kita sudah melampaui masa-masa di mana masyarakat tinggal di sekitar hutan tetapi hutannya tidak rusak. Nah, kita lihat bahwa komposisi dan kepadatan flora-fauna yang terdapat di komunitas hayati itu masih bertahan. Dan ini mencerminkan sejarah berbagai kegiatan penduduk asli di kawasan tersebut, seperti memanfaatkan hasil hutan secara selektif, bercocok tanam, dan membaharui komunitas hayati, ini tidak merusak alam yang ada di sekitar kawasan itu. Kemudian masyarakat yang hidup di sekitar hutan ini mampu berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Kemudian juga mampu mengelola alam untuk melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang ada. Nah, berarti mampu memanfaatkan tanpa merusak, mampu mengelola. Tentu ada aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Ada ketentuan-ketentuan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kita lihat lagi bahwa masyarakat yang tinggal di pinggir hutan itu membangun pola-pola kepemilikan suatu wilayah dan sumber daya alam di dalamnya menurut tatanan mereka, menurut sistem mereka, menurut apa yang berlaku di masyarakat mereka. Dan memanfaatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sistem tersebut banyak yang diakui oleh pemerintah. Ya, untuk sekarang ini ada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat yang hidup di pinggir hutan tersebut. Nah, hutan ulayat ini adalah wilayah atau daerah yang dinyatakan sebagai hak milik suatu masyarakat adat. Jadi masyarakat yang tinggal berdampingan dengan hutan itu punya hak, ya, bahkan hak milik yang diakui oleh pemerintah. Pembentukan hak ulayat biasanya didasarkan pada latar belakang sejarah masyarakat yang tinggal di tempat tersebut. Sebagai tempat bermukim sudah sejak lama. Ya, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap tempat mereka mendiami itu.
kepemilikan di sini sehingga mereka punya kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Nah, pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P83 tahun 2016 mengakui hak ulayatnya di dalam perhutanan sosial, di dalam peraturan perhutanan sosial. Kita lihat lagi apa yang ada di dalam masyarakat yang tinggal di pinggir hutan itu. Ya, ada aturan-aturan di kawasan hutan hak ulayat itu. Contoh, pengelolaan kawasan di lereng Merapi sebelum pembentukan Taman Nasional Gunung Merapi, ya. Ketika hutan di kawasan Merapi itu masih berstatus hutan produksi, kemudian Departemen Kehutanan bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaannya. Jadi diakui pengelolaan oleh masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi itu diminta menanam pohon di kawasan Gunung Merapi dan diperbolehkan mengambil rumput semasa pohon itu masih kecil. Kemudian pada saat pohon itu sudah memasuki usia tebang, masyarakat pun berhak menebang pohon yang ditanam tadi. Ini pengakuan terhadap hak-hak masyarakat yang tinggal di pinggir hutan itu. Kemudian ada keinginan pemerintah pada tahun 1979 mengubah status hutan tersebut dari hutan produksi menjadi hutan lindung. Nah, kemudian masyarakat diminta untuk tidak menebang pohon lagi, namun tetap diperbolehkan mengambil rumput dan ranting kering yang ada di sana. Tetapi proses penanaman dan pengambilan pohon itu sudah dilarang saat itu. Dan ini menimbulkan masalah di masyarakat. Karena sebelumnya mereka berinteraksi dengan hutan dan memiliki hak untuk kepemilikan hutan itu. Nah, proses yang telah berlangsung puluhan tahun ini menjadikan masyarakat seolah-olah memiliki blok tersebut dan harus dipertahankan. Sehingga timbul konflik antara masyarakat dengan pemerintah pada saat mengubah status kawasan itu. Kemudian banyak kawasan yang terjaga kelestarian sumber daya alamnya adalah kawasan keramat alami. Ya, kawasan keramat alami, sacred natural site, karena tidak dapat sembarangan diakses. Dikeramatkan oleh masyarakat. Nah, ini menarik ini. Nah, kawasan keramat ini dapat bertahan dari degradasi lingkungan karena menyatu dengan sistem budaya dan kepercayaan masyarakat. Ada sesuatu yang menjadi pantangan melakukan aktivitas yang tidak baik di kawasan-kawasan yang diakui punya nilai keramat. Nah, di kawasan Gunung Merapi ini juga ada mengeramatkan, ya, yang melarang masyarakat untuk mengakses suatu kawasan yang dianggap keramat. Kemudian di kawasan tersebut terdapat keanekaragaman hayati yang langka dan harus melindungi. Jadi sangat amat pemahaman keramat, ya, untuk konsep konservasi. Kita juga bisa lihat di daerah kita, konsep keramat ini juga digunakan sebagai konsep konservasi kearifan lokal. Ini adalah masyarakat Pusong yang ada di Kuala Langsa. Lokasinya ini di seberang samudra atau Teluk Langsa. Di seberang Teluk Langsa ada masyarakat yang berdomisili di sini. Setiap pasang naik ini akan mengalami air pasang ini masuk ke pemukiman, tetapi masyarakat di sana tidak mau dipindahkan. Kemudian ini ada satu kawasan hutan mangrove yang dikenal dengan Telaga 7. Di sini pohon mangrove-nya masih cukup baik. Ada pohon mangrove yang berukuran diameternya mencapai lebih dari 50 cm. Ya, dan ini sudah jarang bisa kita lihat mangrove-mangrove yang berukuran besar.
tapi di wilayah ini masih bertahan. Nah, ini penyebabnya adalah di kawasan ini diyakini ada telaga 7. Ada 7 sumur yang apabila masyarakat melakukan sesuatu yang merusak, contohnya misalnya penebangan pohon di dalam kawasan ini, maka dia akan terjadi sesuatu dengan dirinya. Demikian juga misalnya dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, misalnya kenakalan remaja, ya tidak senonoh di tempat ini juga diyakini masyarakat tersebut akan hilang, bahkan tersesat, bahkan mungkin tidak ditemukan lagi, tidak bisa kembali lagi ke kehidupannya. Nah, ini diyakini sehingga sampai saat ini Telaga 7 ini masih selamat. Hutan mangrove di Telaga 7 ini masih dalam kondisi baik. Dan masyarakat tidak ada yang berani untuk melanggar keyakinan tentang keramat itu. Nah, dari sisi lingkungan, masyarakat yang ada di Pusong ini juga berusaha maksimal mungkin mempertahankan pulau ini. Karena menurut informasi masyarakat yang ada di sana, salah satu wilayah yang bisa mengurangi laju angin pada saat angin berasal dari arah ini adalah pulau ini. Jadi pulau Telaga 7 ini akan memecahkan angin sehingga angin itu tidak merusak pemukiman Pusong ini. Nah, ini kondisi pemukiman Pusong. Ini adalah Telaga 7, sedangkan ini adalah mangrove-mangrove yang ada di sekitarnya yang berukuran jauh lebih kecil dibandingkan dengan Telaga 7. Ini sudah mengalami kerusakan sebelumnya, sudah ada pemanenan, sedangkan di sini terlihat masih lebih baik daripada lokasi-lokasi yang lainnya. Nah, ini kondisi hutan mangrove yang ada di Telaga 7. Ya, pepohonannya masih cukup baik, ada yang berukuran besar, ya, cenderung lebih baik atau relatif baik dibandingkan dengan yang ada di daratan. Nah, kemudian konsep keramat lainnya kita juga bisa lihat di tengah kampus Unsia. Di ruang pertemuan Academic Activity Center atau dikenal dengan AAC Dayan Daud, di bagian pekarangan belakang ada perkuburan, dan di sini bukan satu kuburan tapi ada beberapa kuburan. Dan setelah diteliti, kuburan ini dinyatakan adalah kuburan orang-orang yang menyiarkan agama Islam di Aceh Besar. Bahkan ada yang dari Turki. Kemudian ada yang dari Malaysia, ada yang dari Selangor, dari Malaysia juga. 2 orang lainnya dari Aceh Besar, dari Pelanggahan dan dari Tanoh Abe Selimum. Nah, yang ingin saya tonjolkan adalah kita lihat pepohonan yang ada di belakang ini. Berukuran besar, meskipun gedung sudah dibangun, tetapi tidak ada yang berani untuk menebang ini. Nah, dari sisi konsep konservasi, ini bisa bertahan karena adanya kuburan ini. Ya, jika tidak ada kuburan ini, kemungkinan ini juga akan ikut ditebang pada saat proses pembangunan gedung AAC ini dilakukan. Karena ada kuburan, kemudian diyakini itu orang-orang yang berpengaruh, ulama-ulama, sehingga diyakini sebagai tempat yang keramat, sehingga tidak ada yang berani mengganggu tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang ada di wilayah itu. Ini menarik untuk dikaji. Saya pikir harus ada tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi misalnya, yang mewakili masing-masing wilayah, masing-masing kabupaten misalnya, melakukan pendataan di wilayahnya, konsep-konsep konservasi, walaupun tidak ada yang bermaksud untuk mengkonservasi, tapi kenyataannya dengan adanya daerah-daerah keramat
tidak hanya kuburan, mungkin ada yang bagian lain, peruntukan lain yang dikeramatkan, juga itu akan menyisakan pepohonan yang besar, yang tidak ditebang, dan jika didata itu akan sangat menarik. Berikutnya, ini adalah makam Syekh Hamzah Al-Fansuri Al-Farisi, ulama Aceh juga. Ya, ini berada di daerah Aceh Besar, di ujung Pancu, di bukit ujung Pancu dekat dengan laut. Jadi di ujung dari daratan itu, di salah satu ujungnya itu, disitulah letak kuburan Syekh Hamzah Fansuri. Kondisinya juga kita bisa lihat sangat rimbun, dan ini juga karena keyakinan tempat ini keramat, sehingga selamatlah pepohonan yang ada di sini. Kemudian kita bisa lihat konsep lainnya yang saya angkat pada kesempatan ini adalah konsep yang digunakan oleh masyarakat Gayo, atau lebih detailnya mungkin di Gayo Luas dan Gayo-Gayo yang lainnya. Saya memberi simbol, ya. Konsep ini adalah konsep konservasi 3B, karena mereka menggunakan istilah 3B ini. Yang pertama adalah Blang, B itu Blang, ya. Blang Peruweren, ini bermakna bahwa kawasan hutan untuk pengembalaan. Jadi ada penunjukan-penunjukan kawasan hutan untuk kawasan pengembalaan ternak, baik sapi maupun kerbau. Jadi sistem pemeliharaan ternak di Gayo Luas ini tidak dikandangkan, tetapi hewan ternak itu dilepas. Nah, supaya tidak mengganggu tanaman masyarakat lainnya, maka proses pengembalaannya atau pemeliharaan hewan ternak tadi itu ditentukan tempatnya. Nah, di tempat itu masyarakat bebas melepaskan ternaknya tanpa diikat, tanpa ada kandang. Ya, sudah seperti itu budayanya. Jadi mereka memberikan atau menunjuk satu lokasi atau beberapa lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat pengembalaan. Nah, ini bagus dari sisi konservasi sehingga tidak mengganggu tanaman masyarakat untuk menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pangan atau kebutuhan-kebutuhan tumbuhan ekonomi lainnya. Kemudian B yang kedua adalah Blang Perutemen. Ya, Blang Perutemen. Kawasan tempat pengambilan kayu bakar dan kayu kebutuhan pembangunan rumah masyarakat. Nah, ini ada ketentuan, ya. Pengambilan ini ada ketentuan. Kebutuhannya itu untuk kebutuhan penggunaan saja, bukan untuk kebutuhan diperjualbelikan. Kemudian, lokasi penunjukan kawasan Blang Perutemen ini untuk pengambilan kayu ini, baik kayu bakar maupun kayu bangunan rumah, ya, bangunan rumah untuk membangun rumah mereka tidak boleh di hulu sungai, tidak boleh di hutan hulu sungai. Nah, kenapa seperti itu? Karena hulu sungai juga menjadi target dari pengelolaan. Nah, B yang ketiga adalah Blang Peraunen. Nah, Blang Peraunen ini punya makna kawasan perlindungan mata air. Nah, inilah tadi yang disebut dengan perlindungan das. Kenapa tidak boleh diambil kayu bakar di sana? Karena ini untuk melindungi mata air, untuk melindungi das. Nah, di situ aktivitasnya adalah perlindungan das itu sendiri dan juga boleh pemanfaatannya untuk mengambil ikan, untuk menangkap ikan. Tetapi diatur juga bagaimana cara menangkapnya.
ada ketentuan tidak boleh ya, tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan racun. Kita tahu bahwa tren masyarakat sekarang ingin mudah menangkapnya dan mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dengan cara meracun, dengan cara menyetrum. Nah, di sini sudah diatur oleh masyarakat bahwa tidak boleh aktivitas-aktivitas yang seperti itu. Ini berkembang sudah lama, tetapi kalau kita telusuri tidak ada informasi yang tertulis dengan baik sejak kapan ini berlangsung, kemudian bagaimana perkembangan sekarang ini, apakah kegiatan-kegiatan seperti ini dipahami oleh semua masyarakat atau pada umumnya masyarakat yang ada di sana. Informasinya belum lengkap, walaupun hal seperti ini sudah coba ditulis oleh salah satu mahasiswa yang berasal dari prodi kehutanan di sana dalam tulisannya, tetapi kajian khusus tentang konservasi dengan menggunakan 3B strategi ini, ya 3B strategi belum dilakukan analisis, sehingga ini adalah satu kesempatan besar untuk melakukan kajian ilmiah dan bisa menghasilkan tulisan ilmiah terkait dengan konsep konservasi yang berbasis kearifan lokal. Nah, selain itu juga di awal sudah saya katakan bahwa ada masyarakat-masyarakat yang punya kepedulian yang tinggi terhadap konservasi, sehingga rela memberikan lahannya, menyediakan uangnya, ya, untuk membangun kawasan konservasi mandiri. Ini lokasinya adalah di Janto yang diberi nama Taman Safari Gurun Putri Lestari. Ini aktivitasnya, ya, landscape-nya dilengkapi dengan taman sehingga menjadi daya tarik untuk kawasan wisata. Juga kemudian dilengkapi dengan berbagai macam tanaman hias, ya, semakin membuat suasana di wilayah itu sangat indah, dan dilengkapi dengan satwa, dengan berbagai satwa. Menurut informasi yang saya dapatkan dari informasi online, lebih kurang ada 200 koleksi hewan di Taman Safari Gunung Putri Lestari Janto ini. Salah satunya adalah rusa tutul ini. Ya. Kita dulu mungkin bisa lihat di Istana Bogor, tapi sekarang tidak perlu harus ke Bogor, kita bisa melihat ini di Janto. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Ada masyarakat yang rela menyediakan lahannya, bahkan uangnya untuk aktivitas yang seperti ini. Perlu didukung, ya, perlu oleh pemerintah daerah sehingga kegiatan-kegiatan konservasi mandiri ini semakin bertambah. Ini adalah koleksi lainnya, ya, kita bisa lihat ada burung unta di sana, kemudian ada burung merak, ya, kemudian rangkong. Ini beberapa satwa yang ada di sana, tentu masih banyak yang lain. Ada kambing hutan, ada rusa, ya. Nah, sangat menarik untuk melakukan kunjungan ke sana. Untuk proses pembelajaran, untuk menikmati pemandangan. Kemudian masyarakat lainnya juga tidak kalah kreatif untuk proses perlindungan sumber daya alam, maka dimunculkan ide hutan wakaf. Ya, hutan wakaf. Misinya adalah konservasi secara langsung melalui pembelian lahan kritis. Nah, dibeli lahan kritis, kemudian diperuntukkan untuk membangun hutan, ya, berarti rehabilitasi, wakaf, rehabilitasi, ini kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Kemudian setelah rehabilitasi itu tentu akan memperbaiki kualitas ekologi. Kemudian akan memperbaiki sumber mata air. Kemudian akan berfungsi sebagai penyerap karbon. Akan berfungsi sebagai penyedia buah-buahan dan tanaman obat. Juga bisa berfungsi
untuk mendapatkan kayu. Ya, tempat bersarangnya burung-burung. Kemudian akan ada non-timber forest product, ya, HHBK, berupa madu. Kemungkinan akan ada lebah di sana, atau mungkin diternak lebah. Kemudian tentu ada habitat yang sesuai untuk hewan-hewan lainnya seperti kelompok primata dan banyak sekali fauna-fauna lainnya yang bisa hidup di sana. Nah, kemudian lahan ini diwakafkan dan disertifikasi. Ya, jadi kepemilikannya adalah menjadi milik orang-orang yang terlibat di situ, diwakafkan artinya tidak dimanfaatkan untuk dirinya, tetapi untuk pelestarian lingkungan yang ada di kawasan. Nah, ini informasi yang saya unduh dari internet. Kegiatan pengelolaannya adalah, jadi ide awalnya ini pengumpulan dana dalam jumlah Rp100.000 per orang setiap bulan, membeli tanah, membangun hutan di atasnya, kemudian dalam perkembangannya penggalangan dana publik menjadi lebih dinamis tanpa membatasi nominal. Ya, sumbangan atau kontribusi bisa dibeli lahan untuk diwakafkan. Kemudian kalau proses untuk berpartisipasi, menurut informasi yang saya dapatkan dari internet, bisa melalui ini. Ya, jika ada yang berminat tentu bisa mencari sumber informasi yang lebih valid. Ini juga milis yang saya dapatkan dari sumber internet. Nomor ini juga seperti itu, bisa melakukan komunikasi untuk berkontribusi membangun kawasan konservasi yang berbasis masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang terinspirasi dengan kegiatan-kegiatan ini. Kemudian juga ada yang berkontribusi, bahkan ada yang memiliki ide-ide kreatif lainnya. Juga mungkin bagi Anda yang ingin menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana, ide-ide ini bisa digunakan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah berupa skripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.